Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2021 Penciptaan Hebat. Ini kamu, ini semua salahmu. Keluarga Yao Ming Xianshan meraung dan meratap dengan keras. Itu adalah anggota keluarga Yao Ming. Teguran marah sebelum dia meninggal datang dari jiwa. Jika bukan karena pemuda berambut merah, dia, keluarga Yao Ming, tidak akan mengalami bencana seperti itu. Seluruh Yao Ming keluarga akan diusir dari dunia. Ledakan, ledakan. Di tengah ratapan, raungan terus berlanjut. Pembunuhan di Gunung Peri menjadi semakin berdarah. Ye Chen benar-benar seperti dewa pembunuh berdarah dingin. Dia pergi jauh-jauh untuk membunuh tanpa belas kasihan sedikit pun. Kemanapun dia pergi, makhluk yang tak terhitung jumlahnya terkubur berkeping-keping. Dia membenci pemuda berambut merah, dan bahkan membenci keluarga Yao Ming. Dia marah, dan dia juga marah dengan pemuda berambut merah, karena tindakannya, dia harus ikut campur dalam malapetaka. Dewa Jiu Jian dan Ibu Peri Yao Qi mungkin mati dalam malapetaka karena ini. Dan kali ini pembunuhan, yang diinginkan adalah dikuburkan bersamanya. Memikirkan hal ini, pedang pembunuhnya jatuh lagi, dan ratusan ribu orang berubah menjadi kabut darah. Sial, kamu benar-benar pantas mati. Kedua orang suci agung dari keluarga Yao Ming meraung. Ye Chen membunuh sepanjang jalan, dan mereka mengejar Ye Chen sepanjang jalan. Begitu mereka menyusul, mereka akan menjadi kekuatan gaib yang tak tertandingi. Namun, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka tidak dapat memenangkan Ye Chen, dan karena fluktuasi perang, anggota keluarga Yao Ming terkubur di lautan darah satu per satu. Bertindak seolah-olah mereka adalah orang suci yang hebat. Jika kamu ingin menyalahkan, maka salahkan dia. Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan kata-katanya datar. Dia menginjak tangga Taixu, melintasi 9 gedung pencakar langit. Sekarang, orang bijak berbaju hitam terjebak, dan dia adalah hampir musnah di langit. Pada saat ini, dia melarikan diri lagi, melangkahi puncak gunung, dan meruntuhkan gunung itu dengan satu telapak tangan. Orang-orang di gunung, tidak peduli tua atau muda, semuanya binasa di bawah telapak tangan ini. Dia adalah dewa perang dan dewa pembunuh. Karena dia, Gunung Peri keluarga Yao Ming runtuh satu demi satu, istana meledak satu demi satu, dan kehidupan baru juga musnah satu demi satu. Ratapan, raungan, geraman, dan raungan semuanya bercampur menjadi satu untuk mengalahkan gemuruh. Itu adalah gambaran yang menakutkan, berlumuran darah, negeri dongeng yang indah, tetapi diubah menjadi neraka syuro olehnya, langit dan bumi berlumuran darah, seolah-olah telah dibasuh oleh darah. Aku tidak akan pernah mati. Orang bijak berbaju putih mengejarnya lagi, memotong sungai peri berwarna darah dengan pedangnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menyerang secara langsung, melawan pedang orang bijak berpakaian putih, tetapi darah dan tulang dari orang bijak berpakaian putih terbang kemana-mana dengan pukulannya. Negara, kekuatan tempurnya lebih tinggi dari orang bijak berpakaian putih. Hancurkan aku. Orang bijak berbaju putih penuh dengan mata merah, dan wajahnya juga ganas. Dia mengaktifkan senjata sihir natalnya, yaitu tungku tembaga perak, menabrak langit yang luas, dan menekan ke arah Ye Chen di udara. Merusak. Ye Chen memarahi dengan ringan, tetapi tidak menggunakan senjata apapun, hanya kepalan emas yang mendominasi, yang meledakkan tungku tembaga dengan satu pukulan. Engah. Orang bijak berbaju putih menyemprotkan darah dan menderita serangan balik yang mengerikan, dia melangkah mundur, ekspresinya yang marah penuh dengan keterkejutan, itu adalah orang bijak yang hebat. Dia terpesona dengan pukulan oleh Raja Suci. Pada saat ini, Ye Chen mendatanginya seperti hantu, dan dengan pedang Feng Shen, dia menyerang tepat di antara alisnya. Orang bijak berbaju putih tiba-tiba mengubah ekspresinya, dia tahu bahwa pedang Ye Chen adalah sebuah pengetahuan, begitu dia dipukul, dia mungkin terbunuh dalam hitungan detik. Dalam sekejap, roh primordialnya lepas dari tubuh fisiknya dan naik ke langit. Engah. Ye Chen tiba dengan pedang, menembus tubuh orang bijak berbaju putih. Sangat disayangkan bahwa roh primordial dari orang bijak berbaju putih melarikan diri pada saat itu, dan yang dia tembus hanyalah cangkang kosong. Namun, karena roh primordial telah meninggalkan tubuhnya, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada orang bijak berbaju putih untuk kembali ke tubuh fisiknya. Dengan satu telapak tangan, dia menghajar tubuh orang bijak menjadi segumpal daging dan darah, lalu menghancurkannya.
menjadi abu terbang. Melihat ini, orang bijak berbaju putih menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani maju, berbalik dan melarikan diri. Tubuh adalah penopang roh primordial. Tanpa tubuh fisik, tidak ada fondasi. Bagaimana dia bisa melawan Ye Chen dalam keadaan roh primordial itu bukan level Raja Suci biasa, dia terlalu menakutkan, begitu menakutkan hingga membuat orang bergidik. Ye Chen berjalan melintasi langit, menyapu roh jahat dari langit, mengejar dan membunuh orang bijak berkulit putih. Memanfaatkan penyakitnya untuk mengambil nyawanya, dia memahami kebenaran ini lebih baik daripada siapapun, tubuh inkorporeal hanyalah sebuah tampilan. Orang bijak berbaju putih ketakutan, membakar kekuatan roh primordial, dan melarikan diri dengan putus asa. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa secepat Ye Chen menyusulnya dan memotongnya ke langit dengan satu pedang. Sudah berakhir. Ye Chen datang ke langit, kata-katanya dingin dan agung, seolah-olah para dewa telah mengucapkan sebuah kalimat, dan dia menekan langit dengan telapak tangannya, dan ukiran naskah segel di antara telapak tangan dan jarinya adalah begitu kuat sehingga bisa dikatakan menghancurkan dunia. Tidak, tidak, tidak. Dewa besar berbaju putih yang baru saja keluar dari jurang, melihat telapak tangan berjatuhan di udara, matanya tiba-tiba menjadi menonjol, dan pupil matanya menyusut seukuran tusukan jarum. Dia ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh telapak tangan Ye Chen. Di bawah keagungan, dia bahkan tidak bisa bergerak, dan tubuh Yuan Shen-nya sedingin es sampai ke tulang. Namun, telapak tangan itu tidak akan berhenti karena raungannya. Ledakan. Mengikuti boom, sidik jari 5 besar tercetak di tanah, dengan depresi lebih dari 10 kaki. Asap bubuk mesiu menghilang, dan orang bijak berbaju putih tidak lagi terlihat di bawah telapak tangan Ye Chen, dia benar-benar kehilangan jiwanya. Sialan, sial. Menderu seperti guntur, mengguncang langit, orang bijak berbaju hitam, yang terjebak oleh formasi fuksi dari Kaisar, benar-benar menerobos formasi, menginjak lautan darah, dan langsung membunuh Ye Chen, dengan sepasang wajah, ganas seperti hantu, dan mata tua yang gelap itu hendak menyemburkan darah. Orang ini jauh lebih kuat daripada orang bijak berkulit putih. Penglihatannya saling terkait, dan tahu muncul, berkumpul menjadi baju besi. Nafas orang bijak itu seberat gunung, dan langit yang hancur juga berdengung. Mata Ye Chen tenang, dia melangkah melintasi langit, dan langsung menyerang orang suci berpakaian hitam itu. Hancurkan! Orang bijak berbaju hitam meraung, dengan jari ribuan metode rahasia, menunjuk dari kejauhan, mengabaikan tubuh, langsung menyerang roh primordial, itu adalah pukulan kepunahan, berniat untuk membunuh tubuh asli Ye Chen, sebuah teknik pembunuhan mutlak. Ye Chen tidak akan dipukuli sambil berdiri, tetapi dengan satu jari, dia menembus luasnya. Engah! Satu jarinya keras, tapi jari keduanya berlumuran darah. Orang bijak berbaju hitam memiliki ketangguhan yang mengerikan, dan jari-jarinya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan Ye Chen, dengan jalan suci kembali ke langit, kekuatan pemulihannya lebih menguasai, jari-jarinya langsung memadat, dan cahaya keemasan memancar. Hanya dalam satu tarikan napas, Resi Agung berbaju hitam datang untuk menyerang lagi, itu adalah 2 lampu kilat, dan itu masih merupakan serangan roh yang asli. Kali ini, Ye Chen tidak mengelak, dan menolak pancaran listrik dengan jiwanya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang daunnya, mengabaikan baju besi Santo besar berbaju hitam, dan melukai akar daunnya dengan parah. Engah! Orang bijak berbaju hitam menyemburkan darah. Memang benar dia membunuh Yuan Shen Ye Chen, tapi Daogennya juga hampir hancur. Yuan Shen adalah akarnya, dan Daogen juga akarnya. Di babak ini, keduanya akan menderita. Boom! Beri aku boom! Suara kemarahan datang dari puncak gunung, di mana ada seorang pria parubaya, kemungkinan besar guru suci dari keluarga Yao Ming, yang dengan panik mengayunkan pedang pembunuhnya, menunjuk ke arah Ye Chen, meskipun dia jauh, tetapi masih bisa melihat wajahnya yang ganas, itu sangat menakutkan. Mengikuti perintahnya, ribuan lingkaran serangan dihidupkan kembali, semuanya mengarah ke Ye Chen, menyapu cahaya ilahi, semuanya dari berbagai warna, menambahkan sentuhan kemegahan ke langit berwarna darah, dan setiap kemegahan melebur menjadi kehancuran, tidak untuk menyebutkan seorang raja bijak, bahkan jika orang bijak itu menderita, dia akan terluka parah. Ye Chen berdiri diam, membiarkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arahnya. Dia tidak tiba-tiba menghilang sampai semburan cahaya berjarak kurang dari 1 inci darinya. Dan di mana dia menghilang, orang bijak berbaju hitam tiba-tiba muncul. Itu benar, dia berganti tempat dengan sage besar berbaju hitam, dan ingin menggunakan susunan pembunuhan dari keluarga Yao Ming untuk melukai sage besar berbaju hitam.
Manuvernya benar-benar cukup apik, dan waktunya sangat akurat, bahkan orang bijak berbaju hitam pun lengah, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul. Engah. Bunga darah itu halus dan indah, mekar di langit, itu adalah orang bijak berbaju hitam, yang dipukuli menjadi bentuk manusia oleh lingkaran penyerangnya sendiri, tubuh dewa meledak, darah menyembur, dan jatuh dari langit. Bajingan. Tuan Suci Yaoming sangat marah, dia tidak menarik napas, memuntahkan darah di tempat, dan hampir jatuh ke sutian. Dia seharusnya membantu leluhur membunuh musuh, tetapi dia secara tidak sengaja memberikan Ye Chen sebuah bantuan. Harus dikatakan bahwa dia melakukan gelombang bantuan ini dengan sangat diam-diam, belum lagi dia tidak menyakiti Ye Chen, tetapi malah meledakkan leluhurnya ke langit. Ribuan serangan dan pembunuhan itu terlalu ganas. Kali ini tidak ada yang berani melawan lagi, dan jika itu terjadi lagi, leluhur keluarganya akan dikirim ke barat. Membunuh. Dengan raungan, orang bijak berpakaian hitam yang jatuh menyerang Sutian lagi, dan juga membuka metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempur, lebih dari satu, membakar esensi hidupnya, dan mengorbankan asalnya dengan darah, rambut panjangnya menjadi merah, dan di sana ada celah di antara alisnya, 3 mata terbuka dan tertutup, tidak ada bola mata, semuanya adalah lubang hitam. Mengenai hal ini, ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali. Dibandingkan dengan melanggar metode terlarang, dia tidak pernah dibujuk. Orang bijak berbaju hitam memiliki teknik terlarang, dan dia juga memilikinya. Semuanya misterius dan menakutkan, dan kekuatan tempurnya juga meningkat dengan satu pukulan. Mati. Saat berbicara, orang bijak berbaju hitam membunuhnya, dan menembakkan tenda hitam dari mata ketiganya, berlama-lama di sekitar petir, masih mengarah ke roh primordial, atau dengan kata lain, teknik rahasianya semuanya ditujukan ke tubuh asli. Musuh. Ye Chen tidak takut, dan 9 dewa bergabung bersama dan ditembak jatuh di udara. Cahaya ilahi bertabrakan dengan guntur dan kilat, percikan api terpicu, dan mereka meledak satu demi satu, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, orang bijak berbaju hitam telah naik ke surga. Tapi melihat darah bersinar keluar dari tubuhnya satu demi satu. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu bukan lampu darah, tetapi senjata sihir yang menakutkan, ada ratusan di antaranya, seperti cermin ajaib, tungku tembaga, pagoda, pedang pembunuh, dan pisau ajaib, semuanya bersinar dengan berbagai lampu. Warna, seperti satu demi satu. Bintang-bintang dihiasi dengan langit berbintang, dan setiap senjata ajaib sangat menakutkan. Level terendah adalah semua prajurit Raja Suci. Ye Chen berdiri diam, cahaya keemasan keluar dari tengah alisnya, dan kuali yang kacau keluar dari lautan dewa. Bersenandung. Tripod besar bersenandung, besar dan berat, sederhana dan alami, satu persatu dengan karakter langit lapis baja, kecemerlangan emas bersinar, diatur dan digabungkan sendiri, mendengarkan dengan tenang, dan jalan surga bergema, dikombinasikan dengan tripod yang kacau, menguraikan visi segala sesuatu, dan mengembangkan jalan yang kacau, juga menguraikan jalan agung langit dan bumi. Terlalu luar biasa, keberadaannya seperti matahari yang terik, menutupi semua alat ajaib di langit. Apakah itu? Melihat Chaos Cauldron, tidak hanya orang bijak berbaju hitam, tetapi juga guru suci dari keluarga Yaoming, pemuda berambut merah yang dipenjara, dan anggota klan Yaoming yang tersisa semuanya melebarkan sayap mereka. Mata. Sebagai biksu surga, mengapa dia tidak mengenali kuali besar itu? Itu adalah kuali yang kacau, bejana kelahiran dari tubuh suci. Episode 2022 kejam. Kamu Chen. Orang bijak berbaju hitam itu gemetar dan melangkah mundur, matanya penuh ketidakpercayaan. Semua orang di klan Yaoming seperti dia. Tubuh mereka gemetar, wajah mereka pucat, dan ekspresi marah mereka semua berubah menjadi panik karena kemunculan Chaos Cauldron. Mereka tidak takut pada Chaos Cauldron, tetapi pemilik dari Chaos Cauldron itu adalah dewa pembunuhan yang mengerikan. Ledakan. Semua orang terkejut ketika Chaos Cauldron menunjukkan kekuatannya, tubuhnya bergetar, dan seketika menjadi sebesar gunung tempat suci berpakaian hitam itu mengorbankan ratusan senjata ajaib, satu demi satu, dan mereka dihancurkan dan diledakkan. Engah. Orang bijak berbaju hitam itu diserang balik lagi, menyemburkan seteguk darah, dan jatuh ke langit untuk kedua kalinya. Pada saat ini, dunia sangat sunyi. Semua mata tertuju pada Ye Chen. Meskipun dia mengenakan topi bambu dan ditutupi dengan metode rahasia, wajah aslinya tidak dapat dilihat, tetapi semua orang di klan Yaoming tahu bahwa itu adalah Ye Chen, tubuh suci. Ye Chen, dewa suci surga, kaisar Chu besar, dan dewa perang yang tak terkalahkan, membantai kaisar lebih dari sekali, dan menciptakan legenda lebih dari sekali.
Dia adalah mitos yang hidup di dunia ini. Ye Chen, dia sebenarnya adalah Ye Chen di tubuh suci. Mata Lord Yaoming suram, pedang pembunuh di tangannya jatuh secara tidak sengaja, dan seluruh orang itu sepertinya kehilangan semua energi, bahkan kekuatan untuk berdiri, runtuh ke tanah, senyumnya, dengan ejekan diri, pucat dan tak berdaya. Ye Chen, dia adalah Ye Chen, tubuh suci. Orang-orang dari klan Yaoming, seperti Tuan Yaoming, tidak mendapat dukungan, dan apa yang disebutnyalah harapan benar-benar padam karena takdir itu. Kamu Chen, dia sebenarnya adalah Ye Chen. Orang suci besar berbaju hitam yang jatuh ke langit terhuyung-huyung di tanah. Meskipun dia adalah orang suci yang hebat, dia tidak bisa tidak memandang dewa perang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pemuda berambut merah yang dipenjara itu paling sulit menerima kenyataan ini. Jika dia tidak melihat Chaos Cauldron, dia tidak akan tahu keberadaan seperti apa yang dia provokasi. Mengejutkan seluruh langit berbintang, itu adalah simbol. Antara langit dan bumi, hanya raungannya yang sangat keras. Melihat orang-orang dari klan Yaoming, dari orang bijak hingga junior, mereka semua putus asa. Karena mereka tahu itu adalah tubuh suci, tidak perlu bertarung. Dengan kata lain, jika Dacu ingin menghancurkan keluarga Yaoming, satu nafas sudah cukup. Namun, Ye Chen tidak berhenti membunuh karena ini, pedang pembunuhnya masih berdentang. Di bawah bulan, satu demi satu sosok manusia dimusnahkan, termasuk generasi muda, guru suci, dan orang bijak berpakaian hitam, tanpa kecuali, semuanya mati di bawah pedangnya. Dewa pembunuh Ye tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika Ye Chen berjalan keluar, Gunung Yaoming di belakangnya tiba-tiba runtuh, dan sebidang negeri dongeng tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan, tempat makhluk yang tak terhitung jumlahnya terkubur. Setiap puing berlumuran darah keluarga Yaoming. Ye Chen pergi, mengenakan jubah dan membawa pedang pembunuh berlumuran darah, dengan aura ganas dan jubah ganas. Di bawah jubah, wajahnya tanpa ekspresi, sangat tenang, matanya dalam, tetapi juga kusam, seolah-olah dia telah memusnahkan seluruh keluarga, dan tidak ada banyak gangguan dalam pikirannya. Inilah Kilinggat, dengan hati yang dingin dan tanpa emosi. Mungkin karena angin dan debu sepanjang jalan, dan melihat terlalu banyak pembunuhan, dia juga menjadi kejam. Perjalanan panjang penuh darah, tulang berdarah, dan jalannya disertai dengan gunungan mayat dan lautan darah di seluruh hidupnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Melihat rumah Yaoming yang hancur, pemuda berambut merah itu tampak linglung. Ketika dia meninggal, dia dipenuhi dengan penyesalan sampai dia meninggal, dan dia bahkan tidak tahu hubungan antara Ye Chen dan dua orang dari Xinghai, untuk mereka berdua, tubuh suci kuno. Benar-benar membantai seluruh keluarganya. Ye Chen berjalan perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan perlahan-lahan hanyut di bawah bulan, punggungnya sangat suram. Ketika saya meninggalkan bintang kuno itu, saya melihat sesosok datang dari langit, mungkin itu adalah perjalanan yang panjang, penuh perjalanan dan debu. Itu adalah Raja Orang, dia akhirnya keluar dari mimpi, mengakhiri sebab dan akibat dengan Yue Hua, tetapi itu juga dianggap sebagai kecelakaan, jadi dia menemukannya sepanjang jalan. Ye Chen membutuhkan waktu 10 tahun untuk berjalan, dan dia tiba dalam 1 hari. Apa yang terjadi? Raja manusia mengerutkan kening, menatap Ye Chen, melihat bahwa Ye Chen berlumuran darah dan penuh dengan roh jahat, tidak sulit untuk membayangkan bahwa Ye Chen telah melakukan pembantaian di bintang kuno ini. Yingji yang terganggu. Ye Chen menghela nafas, dan menerbangkan slip batu giok dengan jentikan tangannya, di dalamnya terintegrasi seluruh cerita, termasuk Jiu Jianxian dan Ibu Abadi Yao Qi, serta keluarga Yaoming yang baru saja meninggal. Raja manusia menghancurkan slip batu giok dan membaca kesadaran ilahi. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat jelek, dan niat membunuh yang dingin, yang berpusat di tubuhnya, menyebar ke segala arah, terlihat bahwa langit berbintang yang luas membeku sedikit demi sedikit. Ye Chen memiliki kebencian dan kemarahan, jadi mengapa bukan dia? Jika itu dia juga akan membunuh orang dari 9 klan. Apakah ada cara untuk membalikkannya? Tanya Ye Chen. Tidak. Raja-raja menjawab dengan sederhana, wajahnya menjadi semakin jelek, kali ini, tidak hanya mengganggu Yingji, tetapi juga menyebabkan karma. Ini adalah koeksistensi malapetaka dan peluang. Setelah ini, malapetaka akan sepenuhnya menutupi melewati kesengsaraan tergantung pada nasib baik dari Jiu Jian Immortal dan Ibu Abadi. Saat dia mengatakan itu, Raja Manusia juga mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya penuh rasa bersalah. Dia menyalahkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, jika dia tidak terlalu rakus pada dunia manusia dan tidak ingin melarikan diri dari alam mimpi itu, Ye Chen tidak akan pergi ke jalan sendirian,
bayangkan saja, jika dia ada di sana sebelumnya, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan gaibnya untuk merusak langit, tetapi saat ini, sudah terlambat, Yingjie telah diganggu. Apakah ada angka pasti? Gumam Ye Chen, dan mengucapkan kalimat yang paling dia benci untuk diucapkan. Dia tidak percaya pada angka pasti, tetapi hanya percaya bahwa manusia dapat menaklukkan langit, tetapi hari ini, dewa mempermainkan orang lagi. Untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka bergerak. Ye Chen tidak bergerak, dia sedang menunggu Raja Ren, mungkin di saat berikutnya, Raja Ren akan memberitahunya kabar buruk. Raja manusia tidak bergerak karena dia menghitung, dan semakin dia menghitung, semakin dia mengerutkan kening, karena nasib immortal Jiu Jian dan Ibu Peri Yaochi secara bertahap melemah, seperti lilin, yang dapat dimusnahkan kapan saja. Apakah kamu sakit? Aku telah memprovokasi kamu. Ketika keduanya diam, kutukan bergema di langit berbintang, memecah ketenangan. Memalingkan muka, saya melihat seorang pemuda berbaju ungu dengan rambut acak-acakan, kendi anggur tergantung di pinggangnya, dan pedang peri di punggungnya. Mungkin dia diburu, berguling dan merangkak di langit berbintang, berlari seperti pencuri, basis kultivasi Raja Suci tiba-tiba kehabisan kecepatan Santo Agung, dan angin membawa petir kemana-mana. Melihat ke belakangnya lagi, ada seorang lelaki tua gemuk, lebih tepatnya, lelaki tua botak gemuk, dengan wajah hitam besar, percikan api di mata tuanya, dan palu di tangannya, mati-matian mengejar dan membunuh Zisan pemuda. Ini orang tua itu tidak sederhana, dia adalah orang suci yang hebat. Sial, kembalikan Senzuku. Pria tua itu mengejar dan memarahi sepanjang jalan, suaranya sangat cerah. Apa manik ilahimu, aku mengambilnya. Pemuda berbaju ungu itu melengkungkan bibirnya dan berkata, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Seorang suci puncak yang agung terlempar ribuan kaki olehnya. Keduanya mengejar dan melarikan diri, keduanya mempercepat, ketika mereka melewati Ren Wang dan Ye Chen, mereka tidak lupa untuk meliriknya, dan itu hanya sekilas, dan kemudian mereka melintasi langit berbintang satu demi satu. Susi terlalu fokus, Ye Chen dan Ren Wang bahkan tidak melihatnya, dan mereka masih terjerat dengan Ibu Peri dan Jiu Jianxian. Saya tidak tahu kapan, Raja Manusia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, di mana gantungannya. Singkatnya, hati Ye Chen benar-benar menutup telepon. Mereka adalah dua kuasi kaisar, keduanya baik padanya. Sayang sekali. Yang paling merepotkan bukan ini, tapi campur tangannya kali ini, sebagian besar orang yang harus dirampok akan terpengaruh, entah berapa banyak orang yang gagal menanggapi perampokan karena ini, dan konsekuensinya akan terlalu serius. Lihatlah nasib baik. Raja Manusia menghela nafas lagi, dan memindahkan langkahnya. Lebih baik tidak mendapat masalah. Ye Chen bergumam pelan, dan mengikuti. Hah. Di depannya, raja yang baru saja mengambil dua langkah tiba-tiba berhenti, memandang Ye Chen ke samping, dan bertanya, baru saja, tetapi seorang lelaki tua gemuk dan seorang lelaki muda berbaju ungu terbang. Ya, perasaan ini. Raja Manusia bergumam, sambil menghitung, sambil tanpa sadar melihat ke belakang. Setelah memikirkannya, pria ini mulai tiba-tiba, dengan nada tergesa-gesa, cepat, kejar. Ye Chen tertegun, tidak tahu mengapa, mengikutinya, bertanya-tanya, apakah ada masalah? Hidup. Ekspresi Raja Manusia dipenuhi dengan kegembiraan. Apa maksudmu? Ye Chen semakin bingung saat melihat Ren Wang seperti ini pertama kalinya dia melihat Ren Wang seperti ini. Lin Xing, Dewa Keberuntungan, Raja Manusia berkata dengan penuh semangat, bahkan nadanya bergetar. Saat dia mengatakan itu, kecepatannya naik ke puncak-puncak dalam sekejap. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan jiwa penguasa manusia. Episode 2023 Perubahan Terbalik. Ye Chen bahkan lebih terkejut saat melihat Raja Ren. Dia belum pernah melihat Raja Ren sebelumnya. Dia sangat bersemangat saat ini, dan dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan jiwa Raja Ren hanya untuk mengejar satu orang. Ini membuatnya sangat ingin tahu tentang Lin Xing. Sungguh, keberadaan macam apa yang bisa disebut Raja Dewa Penciptaan. Sambil berbicara, Raja Manusia mempercepat lagi. Ye Chen malu. Dibandingkan dengan kecepatan, dia tidak lebih lemah dari siapapun di kelas yang sama, tetapi Wang Naizundi, dengan kekuatan kakinya, jauh di belakangnya. Dia terlempar sejauh ini sehingga dia bahkan tidak bisa mengejar. Ketika keduanya berpacu dengan liar, jauh di langit berbintang, sangat tidak tenang, sepertinya ada pertempuran besar, dan fluktuasinya tidak kecil. Perhatikan lebih dekat, benar-benar ada pertempuran besar. Adapun kedua belah pihak dalam pertempuran, bukankah mereka si botak dan si pemuda berbaju ungu?
Keduanya sangat agresif, yang satu berdiri di timur, yang lain berdiri di barat, dan mereka menggunakan teknik rahasia untuk membombardir satu sama lain. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada lingkaran cahaya nirwana yang menyebar, dan bintang-bintang akan muncul. Meledak inci demi inci kemanapun mereka lewat. Harus dikatakan bahwa pemuda berbaju ungu itu benar-benar tidak kuat pada umumnya, dia hanya setingkat Raja Suci, tetapi dia setara dengan seorang prajurit suci, dan dia bahkan sedikit lebih unggul darinya. Garis keturunannya sangat misterius, penuh ki dan darah, bergulir seperti sungai dan laut, tertutup cahaya peri senja, seperti Raja Dewa, dan ada lebih banyak penglihatan di belakangnya, terjalin dan diuraikan, mata yang dalam itu, penuh surga dan bumi, taoisme yang luas dan tak terbatas, dan bahkan lebih mendalam, berevolusi di matanya. Menghadapi Sage Agung, dia tenang dan tidak tertekan. Dibandingkan dengan yang lain, pria tua botak, yang sedikit gila. Seorang bijak yang bermartabat, bertarung dengan raja bijak, benar-benar ditekan oleh kultivasinya, tetapi dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Serangannya seperti hiasan, dan dia tidak bisa melukai pemuda berbaju ungu. Di babak, ki dan darahnya lebih tidak teratur daripada lawan. Itu ide yang bagus, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Pemuda di Zishan mengutuk. Kembalikan mutiara ilahi saya. Suara lelaki tua botak itu bahkan lebih keras. Wajah tuanya sehitam arang. Serangannya menjadi semakin keras, terlepas dari biayanya. Jangan membuat masalah, aku mengambilnya. Pemuda berambut ungu itu menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia berpotensi menjadi sedikit bodoh. Apapun yang kamu katakan, jika kamu tidak memberikannya, kamu bisa memukulnya jika kamu mau. Kami para pria tidak takut padamu. Ledakan. Ledakan. Gemuruh terdengar lagi, dan fluktuasinya bahkan lebih besar. Ini juga disebabkan oleh fakta bahwa bintang-bintang kuno di dekatnya tidak memiliki kehidupan, dan jika orang tinggal di sini, mereka mungkin akan mengalami bencana. Di sini, Raja Manusia telah menyusul, dengan sepasang mata dewa, menatap pemuda berbaju ungu, cahaya semakin terang semakin dia menatapnya. Di belakangnya, Ye Chen juga tiba, terengah-engah. Seperti Raja Manusia, dia duduk dan memandangi langit berbintang, mengabaikan lelaki tua botak itu, hanya menatap pemuda berbaju ungu. Meskipun mata 6 jalur reinkarnasi masih tertutup, penglihatannya masih ada, dan dia dapat melihat bahwa pemuda berbaju ungu itu luar biasa dan misterius. Dan itu menakutkan, jika tidak, dia tidak akan bertarung melawan petapa agung. Kamu bisa melihat apa itu? Renwang menatap Ye Chen sambil tersenyum. Asalnya sangat aneh. Ye Chen sedikit mengernyit, aku belum pernah melihat darah seperti ini. Itu adalah tubuh keberuntungan dewa. Aku belum pernah mendengarnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Garis keturunan yang menentang surga semacam ini bahkan lebih langka daripada tubuh suci kuno, yang sebanding dengan tubuh kekacauan. Raja berkata perlahan, garis keturunan ini diturunkan untuk waktu yang lama, dan itu diturunkan sebelumnya Kaisar Pangu menurut legenda, Dewa Keberuntungan Tubuh menjunjung tinggi keberuntungan Dao, dan dapat membalikkan transformasi dan bencana. Membalikkan transformasi dan bencana. Ye Chen bingung, apa maksudmu? Ini seperti mengubah nasib melawan langit. Raja Manusia berkata lagi, hal yang menakutkan tentang dia adalah dia bisa memperbaiki keadaan dan mengubah bencana menjadi keberuntungan. Secara alami, dia juga bisa mengubah keberuntungan menjadi bencana. Sebuah legenda kuno pernah beredar kebenaran bahwa lebih baik memprovokasi Zundi. Jangan main-main dengan keberuntungan, karena garis keturunan ini mengumpulkan pencapaian besar keberuntungan, dan Anda tidak pernah melihat darah ketika Anda membunuh seseorang. Sekuat apapun itu, betapa mengerikannya bencana akan terjadi, dan itu pantas namanya untuk membunuh orang yang tidak terlihat. Sangat menakutkan, bukankah itu tak terkalahkan? Ye Chen berkata dengan heran. Tak terkalahkan tidak cukup, tapi itu memusingkan. Raja Rakyat tertawa, jika Anda membalikkan transformasi dan mengubah malapetaka, Anda akan diserang oleh yang mendominasi. Pencipta, bencana hidup berdampingan, dan pencipta tidak akan pernah sentuh tabu ini kecuali itu adalah upaya terakhir. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati karenanya. Begitulah adanya. Ye Chen menghela nafas lega, tidak cukup untuk merusaknya sesuka hati. Ini akan sangat disayangkan, jika tidak, belum lagi Kuasodi dan orang bijak yang agung, bahkan Kaisar Agung pun bisa terbunuh. Dulu, aku melihatnya terkubur dengan mataku sendiri, dan sekarang dia masih hidup. Sebagian besar dari mereka mengubah malapetaka menjadi keberuntungan ketika dia sekarat. Untuk ini, dia harus membayar harga yang sangat menyakitkan. Self-reinkarnasi. Tidak ada yang salah dengan berpikir seperti ini.
Manusia Wang Yuyu berkata, tapi tidak semua dewa keberuntungan dapat dihidupkan kembali sebelum kematian, dan itu tergantung pada wajahnya. Lin Xing keberuntungannya harus baik, dan dia berhasil bereinkarnasi, tetapi sulit untuk kembali ke puncak. Jika itu benar-benar Raja Dewa Keberuntungan yang sempurna saat itu, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi baja keras dengan Kaisar. Sayangnya, mantan eksistensi tertinggi, karena satu kematian ini dan kehidupan lain, itu menjadi tidak lengkap, dan bahkan ingatannya tertutup debu. Jika tidak mungkin dia tidak mengenali saya. Ye Chen terdiam, tetapi kata-kata Ren Wang sangat menyentuhnya. Benar-benar menggemakan pepatah lama, tidak ada keajaiban di dunia, tetapi ada garis keturunan yang menumbangkan hukum, seperti tubuh keberuntungan ilahi, dengan plug-in tingkat dewa sendiri. Bahkan lebih buruk daripada batas suksesi darah. Karena mereka adalah dewa keberuntungan, mereka memiliki kekuatan keberuntungan mereka sendiri. Dewa Jiujian dan Ibu Peri Yaoqi diselamatkan. Ketika Ye Chen diam, Raja Manusia menarik napas dalam-dalam, memang benar bahwa tidak ada jalan yang tak tertandingi. Kemampuan fisik untuk campur tangan dalam perampokan. Ye Chen berkata dengan heran. Ya. Raja Manusia menjawab dengan pasti, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia dapat mengatur segalanya dengan benar, membalikkan dan mengubah malapetaka, dan mengubah malapetaka Jiujian abadi dan Ibu Peri Yaoqi menjadi keberuntungan. Apakah itu juga mungkin? Percayalah, ini benar-benar dapat diandalkan. Masalahnya adalah, bagaimana mengubah ingatan Raja Dewa Keberuntungan telah menjadi debu. Ye Chen bertanya dengan ragu. Bukankah ini aku? Raja Rakyat tersenyum santai, dia bisa membalikkan perubahan, dan aku juga bisa membalikkan perubahan. Satu-satunya hal yang tidak memiliki kekuatan keberuntungan, yaitu, lelaki tua itu bisa hampir menyelesaikan bencana untuknya. Dengarkan kata-katamu. Tumbangkan pandanganmu tentang hidup. Ye Chen mendecakkan lidahnya, dan mau tidak mau melirik Lin Xing yang sedang bertarung dengan pria tua botak itu. Jika Raja Kebaikan Keberuntungan dan Raja Manusia Fuksi bergabung, itu akan menjadi kombinasi yang benar-benar mendominasi. Seseorang dapat membalikkan transformasi dan mengubah bencana, keduanya bersama-sama. Jika tingkat kultivasi cukup, Kaisar Iblis Zongtian akan datang, itu pasti sangat memalukan. Kekuatan nasib baik, kali ini, dia harus dibantai. Raja tertangkap basah, tersenyum menjijikkan, dan mata tuanya masih bersinar dengan pencuri, dan sekilas dia tahu bahwa dia tidak punya niat baik. Apakah kamu memiliki cara untuk membuka ingatannya yang berdebu? Ye Chen bertanya, jika Raja Dewa Keberuntungan kembali ke tahta, kekuatan tempur surga akan meningkat pesat, dan akan lebih baik jika mereka bisa ditarik ke dalam Kamdachu. Ini. Raja Manusia mengelus janggutnya, aku tidak yakin. Kembalikan bola suciku. Ketika keduanya berbicara, ada kutukan keras. Itu pria tua botak, melolong keras. Karena, setelah memukul dan memukul, Lin Xing melarikan diri lagi, dan dia, memegang palu besar, mengejarnya dengan putus asa, seolah-olah dia belum selesai sampai dia mengejar kembali manik dewanya. Lihatlah Lin Xing lagi, yang disebut gelombang, dengan langkah anggun, menginjak Dao Yun dengan setiap langkah. Metode gerakan itu lebih misterius daripada tindakan ilahi Taiksu, dan kecepatan itu lebih cepat daripada menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Melihatnya, Raja Manusia mengambil langkah maju, dan seperti cahaya ilahi, dia langsung jatuh dan menghalangi Lin Xing. Lalu, terdengar suara keras, mungkin Raja Manusia tiba-tiba muncul, mungkin Lin Xing berlari terlalu cepat, dan papan itu menabrak tubuh Raja Manusia. Tubuh semi-dewa itu benar-benar lebih keras dari pelat baja. Raja Manusia baik-baik saja, berdiri diam tetapi tidak bergerak, tetapi Lin Xing, yang memukul kepalanya, membuat seluruh tubuhnya terasa tidak enak, menyeringai kesakitan, lautan dewa berdengung, kepalanya akan meledak, dan dia bergoyang di sana. Kembalikan mutiara suciku. Pria tua botak itu mengejarnya, dan memukulnya dengan pentungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Minggir. Raja Manusia melambaikan tangannya dengan santai, dan menyapunya. Dia tidak bermaksud menyombongkan diri, dan dia tidak tahu seberapa jauh lelaki tua botak itu terbang. Mungkin dia bisa keluar dari Bima Sakti. Gudong. Lin Xing, yang baru saja sadar kembali, menyaksikan lelaki tua botak itu terbang menjauh, dan menelan ludah, itu adalah Sage Agung. Orang suci agung yang asli disapu dengan tamparan acak, membuatnya berpikir bahwa itu adalah orang suci agung palsu. Tanpa sadar, dia mundur selangkah dan melupakan rasa sakitnya. Dia hanya menatap raja segala raja dengan ketakutan. Dia bisa merobohkan orang suci yang hebat dengan satu telapak tangan. Orang seperti pencuri di depannya pasti seorang kaisar semu. Selamat tinggal, aku sangat bahagia.
Renwang tersenyum, menggosok tangannya dan melangkah maju, dengan sadar menyeret tas penyimpanan Lin Xing, dan kemudian dengan sadar memasukkannya ke dalam pelukannya. Setelah itu, produk ini sangat tidak bermoral, seperti perampok, yang mengobrak-abrik tubuh Lin Xing, dan memberikan semua harta berharga, tidak meninggalkan apapun. Ye Chen ingin menertawakan adegan ini. Tampaknya Raja Manusia benar-benar melangkah keluar dari dunia cinta yang fana, kebajikannya yang tak tahu malu semakin baik semakin dia melihatnya. Melihat wajah Lin Xing lagi, hari sudah sangat gelap. Sialan, saya telah bekerja sangat keras selama beberapa dekade, dan saya memberikannya kepada Anda. Wohuo kembali ke Wohuo, tapi dia benar-benar baik, bercanda, yang di depannya ini adalah Kaisar Semu, masih ingin marah padanya. Berhenti main-main, jika salah satu gagal, dia juga akan terbang keluar dari Bima Sakti. Saat aku dirampok, dia melakukan hal yang sama. Raja Manusia mengertakkan gigi. Mendengar kalimat ini, Ye Chen semakin ingin tertawa, bajingan ini datang ke sini untuk balas dendam. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa pasti ada cerita yang tidak diketahui di tahun yang jauh itu untuk Raja Dewa Keberuntungan dan sisa jiwa Kaisar Manusia, dan cerita itu akan mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa. Senior adalah semi-kaisar, jadi dia tidak akan mempermalukan generasi muda, kan? Lin Xing melangkah mundur sambil tersenyum. Lihat apa yang kamu katakan. Renwang melangkah maju, terlepas dari kemauan Lin Xing atau tidak, dia meletakkan satu tangan di bahu Ren, berjalan dengan tangan di sekelilingnya, dan berjalan maju dari belakang. Itu adalah contoh yang baik dari kedua bersaudara itu. Episode 2024 Ayo, tidur. Ini adalah bintang kuno yang tidak berak, tanahnya tandus, tidak ada rerumputan, semuanya kering, hanya pasir kuning yang berterbangan, tidak ada sumber air, dan tidak ada nafas kehidupan. Bintang. Ada 3 orang di sudut Gunung Gusing. Ketiga orang ini adalah Renwang, Ye Chen dan Lin Xing. Ye Chen baik-baik saja, berdiri dengan tenang. Itu adalah Raja Manusia, duduk di atas batu, menyilangkan kakinya, dan menatap Lin Xing sambil tersenyum. Raja Penciptaan saat itu benar-benar malu saat ini, diikat dengan tali abadi, dan ada jejak kaki di seluruh tubuhnya. Tubuhnya dipukuli, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Adapun orang yang memukulnya, tak perlu dikatakan lagi, dia adalah Raja Manusia. Pantas saja Raja Manusia serius, hanya saja saat berada di malapetaka, Raja Keberuntungan banyak menghajarnya, hal tak tahu malu yang dilakukannya sekarang semuanya dipelajari dari Raja Keberuntungan. Ye Chen pura-pura tidak memperhatikan, dan hanya minum dengan tenang. Wajah Lin Xing menjadi hitam dan cerah. Sampai saat ini, dia tidak tahu mengapa Raja segala Raja memukulinya. Ini saat yang buruk. Orang-orang selalu keluar untuk menemui bangsawan. Untungnya, dia melihat orang yang tidak tahu malu ketika dia keluar. Tingkat kuasi kaisar yang bermartabat, merebut harta dari generasi muda, dan bahkan memukuli orang. Bisakah kamu membuka ingatannya yang berdebu, kata Ye Chen dengan suara raja melalui transmisi suara. Tidak ada perbedaan antara pengertian dan ketidakpahaman, kata Renwang ringan. Tidak ada perbedaan. Ye Chen mengangkat alisnya, ada beberapa arti dari kata-kata ini. Menggunakan malapetaka untuk mengubah keberuntungan dan menghidupkan kembali dunia, itu sangat mirip dengan reinkarnasi diri, yang secara serius menumbangkan hukum dan menyentuh tabu tertinggi. Raja membelai janggutnya, bahkan jika dia membuka ingatannya yang berdebu, dia pasti dalam keadaan linglung, yang sangat mirip dengan Hong Chen dan Liu Dao. Aku mengerti maksudmu. Kamu Chen mengangguk. Saat itu, Tian Xuanmen menggunakan 9 lagu peri ketenangan untuk memulihkan Hong Chen ke ketenangan, tetapi kultivasi Hong Chen telah jatuh ke alam kuasi surga, dan dia hanya ingat apa yang terjadi sebelum Hun He, dan dia tidak tahu apa-apa tentang rahasia zaman. Lin Xing hari ini memang seperti dunia manusia. Lin Xing tidak tahu bahwa dia adalah Raja Dewa Keberuntungan. Jika dia bersikeras untuk membuka segel, dia akan menjadi seperti dunia manusia. Seperti yang dikatakan Wang, tidak ada perbedaan antara memahami dan tidak memahami. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Keberuntungan, Raja Dewa. Namun, pria kaisar baja keras yang tak tertandingi dan kejam telah jatuh ke dalam situasi seperti itu karena tabu. Meskipun dia hidup di dunia, dia tidak tahu masa lalu. Kehancuran di sini membuat orang menghela nafas. Biarkan aku pergi, kata Lin Xing sambil tersenyum. Ketika saatnya untuk melepaskan, aku akan melepaskannya. Raja Manusia melompat dari batu, meletakkan tangannya dengan ringan di atas kepala Lin Xing, dan mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dipahami Lin Xing. Jika yang lama pria ingin menyelamatkan orang yang harus dirampok, dia perlu meminjam kekuatan keberuntungan. Anda benar-benar tidak berdaya, saya harap di tahun lain,
Anda tidak menyalahkan orang tua itu. Apa maksudmu? Lin Xing tercengang dan bingung. Raja manusia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menutup matanya sedikit, menggunakan kekuatan gaibnya untuk menangkap kekuatan ciptaan dalam tubuh Lin Xing. Ye Chen juga diam, menunggu dengan tenang. 3-5 menit kemudian, saya melihat Raja berhenti, dan ada 2 sinar cahaya langit keluar dari tubuh Lin Xing di depan Anda, itu lebih jauh dari mimpi, Anda hanya bisa melihatnya, tidak menyentuhnya. Ye Chen mendekat, menyipitkan matanya sedikit, dan memperhatikan dengan seksama. Keberuntungan sangat misterius, ini pertama kali dia melihatnya. Dia sedang menonton, dan Lin Xing juga sedang menonton, dengan ekspresi aneh dan ekspresi bingung. Dia tidak tahu bahwa masih ada kekuatan semacam ini yang tersembunyi di tubuhnya, yang sangat misterius. Dia mengakui bahwa dia belum pernah melihat semoga beruntung. Ayo tidur. Raja manusia menjentikkan tangannya. Lin Xing hanya merasa kabur, dan tertidur lelap di saat berikutnya. Setelah dia tertidur, dia merentangkan tangannya, memegang seberkas cahaya peri di satu tangan, dia bergerak dengan hati-hati, karena takut melukai kekuatan keberuntungan, dia hanya perlahan menariknya di telapak tangannya, memberkati kekuatan pembalikan perubahan. Apakah ini keberuntungan? Ye Chen berkata dengan ekspresi bingung. Kekuatan ini terlalu besar, kata Raja Manusia dengan santai. Menggabungkan keberuntungan dalam satu tubuh, seberapa kuat Raja Keberuntungan saat itu? Gumam Ye Chen, hanya sepotong keberuntungan, sulit untuk ditembus, dapat dibayangkan bahwa Raja Keberuntungan yang telah mengumpulkan kekuatan ini untuk menjadi hebat, sungguh menakutkan, di bawah Kaisar Agung, kebanyakan dari mereka tidak terkalahkan. Di sudut gunung, itu jatuh ke dalam kedamaian. Raja manusia berdiri diam, menutup matanya lagi, dan memegang kekuatan keberuntungan dengan tangannya seperti itu, tanpa bergerak sedikit pun, memberkati kekuatan pemberontakannya sedikit demi sedikit, tidak berani gegabah. Raja Keberuntungan Langit mengubah urutannya, dan dia terlalu jauh tertinggal dari perubahan dan bencana. Seiring waktu, kekuatan ciptaan berubah bentuk. Melihat dengan hati-hati, 2 gumpalan keberuntungan, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi 2 penjahat ilusi, seukuran buah persik, melingkar di telapak tangan Raja Segala Raja, satu adalah pedang anggur abadi dan yang lainnya adalah ibu abadi. Mata Ye Chen cerah, penuh kebaruan. Ini adalah kekuatan gaib yang hebat melawan langit. Bahkan jika dia memiliki mata peri, sulit baginya untuk memecahkan kebenaran. Dibandingkan dengan Raja Manusia, dia sangat jauh di belakang 1000 mil. Sama sekali tidak mungkin, untuk sesaat, dia tiba-tiba merasa masih harus banyak belajar. Itu adalah penantian panjang lainnya, dan Raja Manusia masih seperti batu, berdiri diam. Ye Chen fokus pada 2 hal, sambil menonton, mengintip Lin Xing yang sedang tidur, menyimpulkan dari evolusi Zhou Tian, dan menelusuri kembali ke sumbernya, tetapi sayangnya, pengetahuannya dangkal, dan yang dia lihat hanyalah kekacauan. Karena alasan ini, dia juga mengalami reaksi balik. Ini seperti dulu, ketika dia mengintip ke 6 dunia manusia, dia tidak hanya tidak melihat apa-apa, tetapi dia juga disakiti oleh tabu. Orang kejam seperti ini, bahkan dalam kondisinya saat ini, tidak semua orang bisa mengintip. Saya tidak tahu kapan, Raja Manusia berbicara, dengan ekspresi serius, dan mengeluarkan kicauan lembut dan kuat. Mengikuti kata-katanya, Ibu Abadi dan Abadi Jiujian yang dipegang di telapak tangannya berubah menjadi kehampaan, atau dengan kata lain, mereka bergabung ke dalam tubuh Ibu Abadi Jiujian dan Ibu Abadi Yaoqi, mengubah kesulitan mereka menjadi keberuntungan bagi mereka. Baru setelah 2 dewa pedang anggur kecil dan ilusi dan Ibu Peri benar-benar menghilang, Raja Manusia meletakkan telapak tangannya. Mungkin itu terlalu banyak energi, dia sangat lelah sehingga dia pingsan dan jatuh ke tanah. Bagaimana? Ye Chen buru-buru bertanya. Sudah selesai. Raja Manusia tersenyum lelah, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, jika tidak ada kecelakaan, keduanya akan melewati kesengsaraan, dan karena itu, mereka akan memiliki kekayaan. Kesempatannya tidak dangkal. Jadi, metode ini dapat digunakan untuk membantu Yingji melewati level. Apakah kamu bermain? Raja orang mengutuk, tetapi dia tidak muncul, dan dia memuntahkan seteguk darah. Lagi pula, aku bukan Raja Dewa Keberuntungan, yang disebut kekuatan keberuntungan, dan hanya di tangannya kekuatan terbesar dapat diberikan. Aku hanya meminjamnya sementara, dan itu sangat enggan. Meskipun saya membalikkan bencana Jiujian Immortal dan Immortal Mother, saya juga menderita serangan balik seperti yang Anda katakan. Saya akan membantu semua orang yang akan selamat dari malapetaka. Tidak mungkin seseorang lulus ujian, bahkan para dewa dan raja nasib baik dapat melakukannya,
apalagi saya yang setengah buruk, terlalu banyak ikut campur di Yingji, itu masalah sepele bagi saya untuk dibalas, dan kegilaan Yingji mungkin akan menjadi bencana. Banyak. Ye Chen terbatuk datar. Dari dunia bawah, aku punya sesuatu untuk ditanyakan, kata Raja Manusia dengan lelah, kehilangan kekuatan untuk menyeka darah. Dimengerti, kata Ye Chen, mengorbankan darah. Kali ini, darah Raja Qin Guang digunakan 30 tahun kemudian, Yama seharusnya sudah meninggalkan gerbang. Darah meleleh, cara kaisar ditampilkan, dan bumi segera berdengung. Sebuah peti mati naik dari tanah dan jatuh dengan tutup peti mati. Raja Qin Guang terwujud, dengan ekspresi kusam dan mata kosong, seperti boneka. Ye Chen menjentikkan tangannya, diberkahi dengan kewarasan. Mata Raja Qin Guang memiliki cahaya dan kebijaksanaan ilahi, tetapi dia tidak melihat Ye Chen dan Ren Wang, tetapi hanya pada Lin Xing mata lamanya, selain kebaruan, menakutkan, tetapi lebih dari itu, dia masih bingung. Apakah ada cara untuk membiarkan dia kembali ke posisinya, tanya Ren Wang. Tidak. Raja Qin Guang menggelengkan kepalanya, kedua bangsawan besar itu sama-sama berkata bahwa jika mereka ingin kembali ke tahta, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Dia beruntung masih hidup, jangan berharap lebih. Raja Qin Guang menghela nafas, dan menjentikkan batu giok ke alis Ye Chen. Saya tidak tahu apa-apa, Kaisar hanya mengatakan bahwa Anda hanya dapat membukanya setelah Anda menjadi seorang bijak yang hebat. Terima kasih. Ye Chen tersenyum. Apakah kamu tidak membawakanku sesuatu? Raja Rakyat memperhatikan dengan penuh semangat. Yah, aku benar-benar tidak punya kediaman ini. Ya. Raja Qin Guang tiba-tiba berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya, berbalik dan menatap Lin Xing yang sedang tidur, tidak hanya dia, tetapi juga Ye Chen dan keduanya. Dari mereka. Tapi melihat tubuh Lin Xing, gumpalan cahaya peri tiba-tiba terwujud, seperti Taoisme, menjerat tubuhnya, tapi itu bukan Taoisme, tapi untaian keberuntungan, tak terbandingkan murni, dan bahkan penglihatan yang lebih kuno, satu persatu manifestasi satu pasang setelah yang lain menguraikan dunia besar. Selain itu, ada paksaan yang membuat dunia bergetar. Kemanapun ia lewat, gunung-gunung runtuh satu demi satu, bahkan kerikil pun hancur menjadi abu terbang. Dunia langsung gelap, dan langit menyambar kilat dan guntur, seperti bencana guntur, ia ingin memusnahkan semua makhluk hidup. Engah. Ye Chen menyemburkan darah, tidak tahan dengan paksaan, tubuh sucinya hancur berkeping-keping. Engah. Raja yang lemah juga terpengaruh, muntah darah. Raja Qin Guang baik-baik saja, tetapi karena paksaan, dia mundur setengah langkah ketika dia dipukul, matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia adalah kaisar semu, jadi dia bisa melihat bahwa ada kekuatan misterius dan menakutkan di dalamnya. Tubuh Lin Xing yang pulih. Dan kekuatan semacam itu, secara bawaan menumbangkan hukum, dan memprovokasi murka dewa. Meminjam kekuatan keberuntungannya, menyentuh segelnya. Raja batuk darah. Pada saat ini, tampaknya tebakan seperti itu adalah yang paling dapat diandalkan, kata Raja Qin Guang, menawarkan seberkas cahaya peri, yang jatuh pada Ye Chen untuk membantunya melawan paksaan. Bahkan kuasi kaisarnya terkejut, dan Ye Chen, Raja bijak kecil, pasti tidak akan mampu menahan paksaan. Terlalu kuat. Ye Chen terkejut, bahkan dengan perlindungan Raja Qin Guang, dia masih merasakan tekanan. Di bawah tatapan ketiga orang itu, tali peri yang mengikat Lin Xing dibakar menjadi abu oleh kekuatan alam, dan Raja Dewa yang tak tertandingi ini juga berdiri, dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan tertutup. Matanya, seperti langit berbintang yang luas, dalam dan tak terbatas, meskipun mereka memiliki evolusi Dao Yun, sulit untuk menyembunyikan kebodohan dan kekosongan mereka. Tubuh ketuhanannya, seperti monumen, berdiri di antara langit dan bumi, dan sulit dihancurkan oleh kekuatan apapun di dunia. Keberuntungan yang meluap dari tubuhnya penuh dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, yang membuat tanah tandus ini, tanaman dan pohon meledak, tetapi detik berikutnya, itu berubah menjadi abu layu. Episode 2025 10 Ruang Kesendirian. Ini benar-benar seperti 6 dunia manusia. Ye Chen mengerutkan kening melihat Raja Keberuntungan, dan dia bisa melihat bahwa lautan Dewa Lin Xing sedang dalam kekacauan, dan dia tidak dapat menemukan roh primordialnya, maupun jiwanya. Tubuh asli. Ini persis sama dengan 6 dunia manusia, dan banyak alasan telah menciptakan Hunyi. Raja Qin Guang tidak berkata apa-apa, hanya matanya yang bersinar terang. Wajah Raja Manusia adalah yang paling jelek, dan alasan mengapa Lin Xing seperti ini, dia juga paling tahu, pasti karena dia menyentuh segel dengan menggunakan kekuatan alam sebelumnya, yang menyebabkan ini. Melihat Lin Xing lagi, dia hanya memutar lehernya dengan kaku.
Dewa Raja Keberuntungan tertinggi sekarang seperti mayat berjalan, wajahnya penuh perubahan, tanpa emosi manusia, mata kosong. Ketika memindai ketiga orang itu, masih ada kilatan kebingungan, terutama bagi Raja Manusia, menatap, mata tidak berpaling untuk waktu yang lama tidak bergerak. Pada titik tertentu, dia memejamkan mata dan mencapai langit dalam satu langkah. Hentikan dia. Raja Manusia segera mendesis, mungkin nadanya terlalu tergesa-gesa, dan dia menyemburkan darah di tempat. Mengetahui kemana perginya Raja Dewa Keberuntungan, dia akan menemukan Ibu Peri Jiu Jianxian dan Yao Qi untuk mengambil kembali kekuatan keberuntungannya. Raja Manusia tahu betul bahwa jika kekuatan keberuntungan tidak dapat diserap, itu akan merugikan mereka berdua. Raja Qin Guang bergerak dan berdiri di depan Lin Xing. God King Good Fortune tidak mengubah ekspresinya. Dengan satu langkah, tubuhnya menjadi ilusi dan dia melewati Raja Qin Guang. Ini adalah semacam metode abadi yang mirip dengan cara halus kaisar, yang dapat membuat tubuh virtual dan melewati melalui hal yang sebenarnya. Raja Qin Guang mengerutkan kening dan tiba-tiba berbalik. Dia naik ke 9 surga, ditekan dengan satu telapak tangan, dan metode rahasia terwujud di telapak tangan, yang merupakan larangan yang kuat. Good Fortune God King diblokir, dan memutar lehernya dengan kaku. Saat berikutnya, kekuatan keberuntungan di tubuhnya meluap, menguraikan kekuatan misterius, dan melanggar larangan yang kuat. Bahkan Raja Qin Guang terkejut dan mundur dengan erangan teredam. Hancurkan, kekuatan semacam ini mengejutkan. Dengan enggan, Raja Qin Guang melintasi langit dan menghentikan Raja Keberuntungan untuk kedua kalinya. Langkah Lin Xing terus berlanjut, dan langit bergetar saat dia menginjaknya. Pertempuran pecah, yang satu ingin pergi dan yang lain ingin berhenti. Yang satu adalah Yan Luo dari dunia bawah, dan yang lainnya adalah Raja Dewa para Dewa, bertarung di langit, yang sudah mengamuk dengan guntur, runtuh dalam sekejap. Terlihat bahwa Raja Qin Guang jatuh tertiup angin dan dipukuli habis-habisan. Hanya dalam beberapa putaran, Yan Luo, istana megah dunia bawah, berlumuran darah, dan setiap bekas luka melekat dengan kekuatan keberuntungan, yang misterius dan menakutkan, melarutkan esensinya dan melahap asalnya. Dewa Raja Keberuntungan memang keberuntungan terbaik. Raja Qin Guang tidak bisa menahan nafas, dan tidak berani ceroboh. Sambil menyembuhkan luka dengan teknik rahasia, dia mengembangkan Taoisme pada saat yang sama, dan mengumpulkan Aula Shen Luo, yang dipadatkan oleh Taoisme, seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan melawan Raja Keberuntungan, dan belum benar-benar jatuh kemudian dia menghancurkan langit yang kosong dan menjadi sangat sombong. Lin Xing tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menamparnya dengan satu telapak tangan, membuat alam semesta menjadi lebih baik. Di tempat, Aula Shen Luo dihancurkan oleh telapak tangannya, seperti teknik rahasia Raja Qin Guang, di depannya, itu hanyalah hiasan, atau dengan kata lain, segala sesuatu di dunia adalah ilusi. Raja Qin Guang menyemburkan darah dan mundur. Kali ini, dia mundur lebih dari selusin kaki, dan setiap kali dia mundur selangkah, dia akan menginjak langit yang kosong kuil Shen Luo, yang merupakan Taoisme visionernya, runtuh dalam sekejap, dan mengalami reaksi yang mengerikan, mempengaruhi Daogen. Sangat kuat. Ye Chen bertanya dengan heran. Cepatlah, bantu pasukan melalui dunia bawah. Raja Manusia terhuyung-huyung dan bangkit. Dia ingin membantu Raja Qin Guang dalam pertempuran, tetapi dia sebelumnya membalikkan transformasi dan mengubah malapetaka. Mengetahui betapa menakutkannya keberadaan tertinggi itu adalah dimengerti. Ye Chen buru-buru melambaikan tangannya. Segera, 9 gumpalan darah muncul dan menyatu ke dalam tanah, dan tanah berdengung lagi. 9 sarkofagus bangkit dari tanah, memperlihatkan 9 aula neraka lainnya, masing-masing diberkahi dengan kebijaksanaan. Kamu lagi. 9 istana Yama terbangun dan mengutuk satu demi satu. Benar-benar tidak berdaya. Ye Chen tersenyum datar. Ada pertempuran besar. Kaisar Song pertama kali menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan melihat ke arah langit. Sulit untuk tidak memperhatikan gerakan sebesar itu. 8 aula Yama lainnya juga melihat Misty Void bersama. Melihat ini, 9 dari mereka mengerutkan kening. Dia juga Yan Luo di dunia bawah, dan dia tahu bahwa Raja Qin Guang mengerikan di dunia bawah, kecuali Kaisar dan Kaisar dunia bawah, siapapun lawan Yan Luo di istana, tapi sekarang, satu-satunya, dia benar-benar ditekan dan dipukuli. Tolong. Raja Qin Guang memarahi. Bekerja sama untuk menekannya. Yama dari 9 istana tidak berpura-pura, mereka naik ke langit bersama, dan mereka berada di 4 arah langit, mengelilingi Raja Keberuntungan di tengah, dan mereka tidak pernah menahan diri baik teknik rahasia atau kekuatan supernatural. Ledakan. Ledakan. Ada gemuruh lagi, lebih buruk dari sebelumnya, dunia yang sudah hancur menjadi kacau,
Awan gelap bergulung, guntur dan kilat mengamuk, dan ruang hampa meledak sedikit demi sedikit. Dari retakan, lubang hitam masih bisa terlihat. Di dunia yang gelap, 11 orang seperti 11 bintang terang. Dengan bantuan 9 istana, tekanan Raja Qin Guang menurun tajam. Namun meski begitu, 10 orang hampir tidak bisa menekan penciptaan Dewa Raja Transformasi, dan mereka sering berdarah, dan setiap tulang berlumuran darah. Dibandingkan dengan mereka, Lin Xing jauh lebih baik. Raja Dewa Keberuntungan tertinggi, bahkan dalam keadaan bingung, masih mendominasi. Satu orang memilih 10 kuil Yama, tidak hanya tidak kehilangan angin, tetapi dia lebih kuat. Setiap seni rahasia keberuntungan tidak bersifat duniawi di dalamnya, itu benar-benar seorang raja ilahi yang memandang rendah dunia, nasib baik dan malapetaka hidup berdampingan, penglihatan tentang bintang-bintang yang dihancurkan dan matahari yang terik runtuh, saling terkait dan diuraikan. Siapa pria ini? Raja Taisan tidak bisa menahan omelan. Raja Dewa Keberuntungan. Tubuh Dewa Keberuntungan Dewa. Semua Yamas terkejut ketika mereka mendengar ini. Seperti katamu. Tidak heran. Yama dari 9 istana menghela nafas, tidak masuk akal bagi orang untuk menjadi kuat, Dewa Keberuntungan, lahir dengan gantung tingkat dewa, dan mampu menjadi kaisar baja yang tangguh di puncak, mereka tidak akan pernah bisa menandingi. Ini. Desahan adalah desahan, pertempuran masih harus dilakukan. Yama dari 10 aula berkumpul kembali, masing-masing membuka metode terlarang, kekuatan tempur yang diberkati, kekuatan supernatural mistik, cetakan telapak tangan pedang, dan diagram formasi, di seluruh langit dunia yang kacau hancur berkeping-keping. Tapi yang memalukan, dia masih tak terkalahkan. Menatap ke langit, darah mengalir turun seperti hujan, dan semua yang terluka adalah Yama, dan tidak ada yang bisa menyakiti Raja Keberuntungan. Benar-benar mendominasi, gumam Ye Chen. Siapapun yang melihat gambar seperti ini akan terkejut, hanya dalam keadaan linglung, dia tidak bisa mengangkat kepalanya, jika dia sadar, dia akan menggunakan keberuntungan secara ekstrim, itu akan menjadi lebih menakutkan. Setidaknya, Yan Luo, aula ke-10 Hades, tidak akan pernah bisa menjatuhkannya. Dia sekuat 6 dunia manusia. Untuk beberapa alasan, sebagai penonton, darah suci Ye Chen mendidih tanpa bisa dijelaskan. Jika ada seorang prajurit kaisar di tubuhnya, dia juga ingin naik dan melakukan 2 gerakan dengan Raja Dewa Keberuntungan. Hal ini jarang terjadi. Raja rakyat di sisinya tidak melihatnya, hanya membungkuk dan memuntahkan darah. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui seberapa kuat Raja Keberuntungan. Sebagai seorang teman lama, dia paling mengenal Raja Keberuntungan. Pada kondisi puncak, dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan pria kejam yang tak tertandingi itu. Mereka menonton, begitu pula Underworld Emperor dan Di Huang. Di Huang baik-baik saja, ekspresinya tenang, tetapi Kaisar Ming sangat gelisah dan sedikit malu, yaitu Yama dari 10 kuil di bawahnya. Di dunia bawah, mereka semua berperingkat tinggi dan terkenal, dan memenangkan biografinya yang sebenarnya, tetapi di surga, 10 dari mereka tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka, sungguh memalukan. Dia akhirnya muncul. Di Huang, yang terdiam, tiba-tiba berbicara. Saat dia mengatakan itu, matanya beralih dari Yama dari 10 kuil dan Dewa Raja Keberuntungan ke langit berbintang lingi. Itu adalah bintang kuno yang tidak dikenal dengan hutan bambu di atasnya. Seorang pria berjalan keluar dari hutan bambu. Dia tampak seperti seorang pemuda, tapi dia berpakaian putih rambut putih, seperti Raja Peri, tidak menimbulkan debu. King, Raja Abadi Yuhua. Underworld Emperor juga menoleh, seolah dia mengenalinya. Setelah mengatakan itu, dia memejamkan mata dan menoleh untuk melihat Di Huang, dengan ekspresi aneh dan bahkan mata yang lebih aneh. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Di Huang berkata dengan acuh tak acuh. Selamat tinggal saingan cinta, bagaimana perasaanmu? Underworld Emperor memandang Di Huang sambil tersenyum. Singkatnya, ekspresi Di Huang sedikit bingung, seolah-olah dia mengingat masa lalu kuno. Dia sangat mencintai Yue Sang, dan beberapa orang juga mencintai permaisuri Donghua. Raja Peri yang tak tertandingi itu, mencintai orang yang salah. Tanyakan apa itu cinta di dunia. Underworld Emperor tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai makhluk tertinggi dunia bawah, dia telah menyaksikan hubungan cinta kuno dengan matanya sendiri. Tubuh suci Dacheng, Raja Abadi berbulu, dan permaisuri tiada banding. Namanya Di Huang, namanya King, dan namanya Yue Sang, mereka bertiga memiliki masa lalu yang tidak diketahui.